Nama Admiral Kizaru alias Borsalino mungkin bukan nama yang asing bagi para fans One Piece, karena dia adalah salah satu admiral yang muncul sebelum time skip terjadi. Dia juga yang membuat Luffy dan kru topi jerami harus pergi dari Sabaody dan memulai time skip. Sebagai salah satu admiral di markas Angkatan Laut, tentunya sudah tidak aneh jika level kekuatannya sangat luar biasa. Banyak fans yang menganggap jika level seorang admiral setara dengan seorang komandan Yonko, atau bahkan ada juga yang yakin jika mereka setara dengan Yonko. Terlepas dari hal itu memang harus diakui bahwa Kizaru sangatlah kuat, buktinya dia mampu menghadapi semua bajak laut supernova sendirian di Sabaody. Salah satu faktor yang membuatnya sangat luar biasa adalah buah iblis yang dia miliki, yaitu kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi. Buah iblis berjenis Logia tersebut membuatnya bisa untuk berubah dan memanipulasi, bahkan bergerak secepat kilat. Belum lagi buah iblis tersebut membuatnya bisa berubah menjadi cahaya murni, seperti halnya pengguna Logia lain. Dan seperti yang kita ketahui tidak akan ada yang mampu melukai atau bahkan membunuh pengguna Logia, kecuali jika mereka menggunakan armamen haki. Tetapi, menggunakan armamen haki saja tentu tidak cukup, apalagi jika kemampuan armamen haki dari sosok tersebut tidak cukup kuat untuk bisa menahan kekuatan buah iblis Kizaru. Dan lebih menakutkannya lagi, jika Kizaru telah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya, mungkin sekedar armamen haki biasa tidak akan mampu untuk menghentikannya. Apabila kita analisa kembali ketiga admiral terdahulu, baik Aokiji maupun Akainu diketahui sama-sama sudah berhasil membangkitkan buah iblisnya. Sehingga bisa disimpulkan, jika Kizaru saat ini kemungkinan besar juga telah berhasil membangkitkan buah iblis miliknya. Tentunya berbagai variasi serangan terbaru akan Kizaru perlihatkan dalam mode awakening, seperti mengubah lingkungan sekitarnya menjadi cahaya. Bahkan bisa jadi cahaya itu akan membuat musuhnya susah melihat, serta membuat ia dapat berpindah-pindah secara instan. Dengan level kekuatan seperti itu tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana cara paling tepat untuk mengalahkannya? Jika kita analisa kembali, kekuatan awakening Luffy mungkin sangatlah kuat, akan tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta jika ia tidak bisa terlalu lama berada dalam mode awakeningnya. Seperti saat pertarungannya dengan Kaido, kekuatan kehidupannya bisa saja diserap dan ia akan sangat lemah atau bahkan tidak sadarkan diri. Mengingat kecepatan Admiral Kizaru yang luar biasa, mengulur waktu agar itu terjadi tentunya bukanlah hal yang sulit. Nah, disadari atau tidak dalam chapter 1062 kemarin, Oda sempat memberikan petunjuk mengenai cara mengalahkan Admiral Kizaru. Pada saat itu kita melihat Luffy seperti menembus sebuah robot naga serta makanan hologram, yang ternyata adalah sebuah gambar 3 dimensi yang terbuat dari cahaya. Yang menarik ketika Luffy dan Bonnie tidak bisa menyentuh gambar 3 dimensi tersebut, Atlas justru mampu menghajar monster hologramnya. Atlas kemudian menjelaskan, bahwa dia menggunakan sebuah sarung tangan khusus yang bisa berinteraksi dengan hologram atau cahaya, yaitu sarung tangan yang mereka beri nama Photon. Tentunya dengan adanya bantuan dari sarung tangan Photon ciptaan Vegapunk tersebut, mengalahkan Kizaru bukan hal yang mustahil. Dalam waktu yang singkat Vegapunk kemungkinan besar bisa memodifikasi sarung tangan Photon ciptaannya tersebut, untuk kemudian menjadi alat mengalahkan Kizaru. Dengan teknologinya, mereka yang menggunakan sarung tangan itu akan mampu menandingi kekuatan cahaya dari buah iblis Kizaru. Sarung tangan tersebut akan mampu menahan bentuk asli dari Kizaru, karena sistem kerjanya mirip seperti ketika Luffy menggunakan air untuk menghajar krokodil. Siapapun yang kemudian menggunakan teknologi itu mungkin tidak membutuhkan haki yang superior untuk bisa melukai, bahkan mengalahkan sang admiral. Ini tentunya akan sangat berguna bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan haki seperti Chopper, Brook, dan bahkan Franky. Momen ini tentunya bisa menjadi kesempatan besar bagi kru topi jerami untuk bekerja sama dengan Vegapunk, sebelum mereka benar-benar berlayar meninggalkan Pulau Egghead. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.